Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami dari anggota Kastrat ingin ngobrol santai tentang Kastrat. Sebelumnya, perkenalkan saya Ditya selaku host dan anggota staf Departemen Kastrat. Dan saya Faizal Afriansa sebagai Kepala Departemen Kastrat FKM Unimus. Ini Mas Faiz dari semester berapa ini? Saya dari semester 4 dan berada di kelas 4C bersama dengan Adit Rahardian. Iya, kita sekelas ya teman-teman. Menurut Mas Faiz, Kastrat itu apa sih? Kalau dari akronimnya sendiri itu Kastrat, Kajian Aksi dan Strategis. Itu ruang lingkupnya biasanya digunakan dalam kelembagaan nasional dan wilayah. Istilahnya digunakan adalah kajian kebijakan publik atau policy study gitu. Nah, tadi kata Mas Faiz kan ada kajian kebijakan publik atau policy study. Nah, itu ada contohnya nggak? Kalau kita kan di lingkupnya Kesmas ya, jadi kita fokusnya terutama di kajian kebijakan kesehatan. Tetapi nggak hanya di kesehatan itu sendiri sih, kita juga aware terhadap isu yang muncul di masyarakat gitu sih. Karena Kastrat kan sebuah proses berpikir, bersikap, serta bertindak kritis dan konstruktif terhadap suatu permasalahan di masyarakat luas gitu. Untuk Mas Faiz, mengapa sih perlu Kastrat? Kastrat itu diperlukan bagi organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk merespon dan menyatakan sikap terhadap suatu persoalan atau isu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas atau sekelompok masyarakat tertentu dengan menganalisis ruang lingkup kebijakan publik yang tidak sesuai di masyarakat. Tadi kan udah pengertian, terus udah ada mengapa perlu Kastrat. Nah, sekarang untuk fungsi Kastrat sendiri itu apa, Mas Faiz? Fungsi Kastrat sendiri itu sebenarnya banyak. Kalau dari yang aku baca tuh, yang pertama ada fungsi analisis isu kebijakan, lalu ada yang fungsi penyikapan isu, yang ketiga ada fungsi perencanaan strategi, dan yang keempat ada fungsi pengembangan wacana intelektual. Itu mau dijelasin satu-satu apa nggak usah? Boleh sih dijelasin, tapi nggak usah banyak-banyak aja, secukupnya. Yang pertama, organisasi kan melakukan analisis yang akan menjadi dasar bagi penyikapan terhadap suatu isu kebijakan publik. Jadi itu dasar bagi mau kita analisis isu itu. Lalu yang kedua ada fungsi penyikapan. Itu sikap atas isu atau kebijakan publik yang telah dianalisis. Itu jadi tahap kedua. Lalu yang ketiga ada fungsi perencanaan. Merencanakan langkah strategi apa yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari sikap tersebut. Lalu yang terakhir ada fungsi pengembangan wacana intelektual, yaitu dengan membuka forum komunikasi dengan penentu kebijakan dan juga masyarakat yang terkena dampak dari isu publik tersebut. Nah, untuk tugas Kastrat sendiri kan itu mengkaji isu strategis ya. Nah, sebelum menentukan kajian isu, kita menentukan isu strategis. Nah, cara menentukan isu strategis itu gimana? Nah, jadi kan kita fungsi Kastrat tuh mengkaji isu ya. Sebelum kita mengkaji isu, kita kan harus menentukan isu apa ya yang mau kita bahas. Nah, sebelum itu kita ada langkah-langkah untuk menentukan isu apa yang mau dibahas. Yang pertama tuh ada daftar masalah, yaitu problem, dengan menangkap berbagai isu yang berkembang secara terbuka. Lalu yang kedua ada klasifikasi dan filterisasi isu, di mana isu tersebut dikelompokkan sesuai tema, lalu menyeleksi isu mana yang menjadi prioritas dengan memperhatikan urgensi. Lalu yang ketiga ada penetapan isu yang akan dikaji berdasarkan prioritas. Tuh. Oke, terima kasih Mas Faiz. Tiba di penghujung acara, ada nggak pesan buat Kastrat FKM untuk kedepannya agar menjadi lebih baik? Sebenarnya bukan pesan sih, cuman harapan buat kedepannya. Mungkin untuk anggota Kastrat sendiri bisa lebih sering-sering mengkaji isu buat bahan referensi atau bahan bacaan gitu-gitu.
Yang kedua lebih berani menyuarakan apa yang terjadi di sekitar kita. Lalu yang ketiga apa ya? Mungkin komunikasi itu sih. Lalu yang ada lebih sering ikut konsolidasi aksi biar apa ya, kita tahu yang dirasakan oleh masyarakat, keresahan apa yang dirasakan oleh masyarakat sih. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Faiz atas waktunya selaku Kepala Departemen Kastrat BMFKM. Dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa!